Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 8G. Kali ini, Bu Rosa telah menyiapkan rekaman tentang struktur bumi. Rekaman ini bisa kalian gunakan untuk belajar supaya lebih memahami tentang materi yang akan dijelaskan. Sebelum itu, Bu Rosa akan mengajak kalian untuk mengamati beberapa morfologi bentang alam. Nah, siapa yang pernah berkunjung ke salah satu bentang alam berikut? Bentang alam ini itu ada di sekitar kita loh. Nah, setelah kalian amati, kira-kira apa sih yang dimaksud morfologi bentang alam? Morfologi bentang alam adalah penampakan luar dari permukaan bumi. Jadi ada yang berbentuk gundukan dan ada juga yang berbentuk cekungan. Seperti pada Gunung Bromo. Nah, Gunung Bromo ada di dataran tinggi. Dia berbentuk seperti gundukan. Sedangkan Danau Ranukumbolo, Pantai Balai Kambang, nah dia itu berbentuk seperti cekungan. Nah, ini yang dinamakan morfologi bentang alam. Kira-kira setelah kalian mengamati keempat gambar ini, kenapa sih kok penampakan setiap permukaan bumi itu berbeda-beda? Apa yang menyebabkan perbedaan itu? Nah, perbedaan bentang alam itu disebabkan oleh tenaga pembentuk bumi atau disebut sebagai tenaga geologi. Tenaga geologi sendiri itu terdiri dari dua. Yang pertama yaitu tenaga eksogen dan yang kedua adalah tenaga endogen. Tenaga eksogen merupakan tenaga yang berasal dari luar bumi, yang menyebabkan morfologi yang berbeda-beda itu tadi. Contohnya apa? Ada pelapukan, ada pengikisan, dan lain sebagainya. Sedangkan tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Kali ini kita akan mempelajari atau kita akan fokus pada tenaga endogen saja ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah mendeskripsikan lapisan penyusun bumi berupa wujud, kandungan di dalamnya, suhu, dan kedalamannya. Tapi sebelum itu, Bu Rosa akan mengajak kalian untuk berkunjung atau berwisata ke tragedi Lumpur Lapindo. Kalian amati video ini ya. 16 tahun lalu, sebuah desa kecil di Sidoarjo digemparkan oleh lumpur panas yang menyembur dari tanah. Tidak disangka bahwa lumpur ini akan menenggelamkan desa-desa, menghancurkan bangunan publik, dan membuat puluhan ribu warga kehilangan rumahnya. Ya, apalagi kalau bukan lumpur Lapindo. Sudah hampir 2 dekade berlalu, berbagai ahli datang dari penjuru dunia untuk melihatnya. Tapi masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Baru-baru ini, publik malah dihebohkan oleh penemuan harta karun langka di dalam lumpur. Elemen logam tanah jarang yang mempunyai segudang manfaat dan katanya lebih mahal dari emas. Kenapa lumpur Lapindo bisa terjadi? Dan bagaimana perkembangannya selama ini? Pukul 4.30 pagi, 29 Mei 2006, lumpur panas menyembur di tengah persawahan Kecamatan Porong, Sidoarjo. Semburan berasal dari sumur Banjar Panji 1, lokasi pengeboran gas Lapindo Berantas Incorporated. Penyebabnya masih diperdebatkan. Dan ada dua teori yang muncul. Efek dari gempa Yogyakarta 2 hari sebelumnya atau kesalahan prosedur pengeboran. Lapindo Berantas Incorporated atau LBI adalah perusahaan yang bergerak di industri minyak bumi dan gas. Saat itu, mereka tengah melakukan pengeboran sumur untuk eksplorasi gas. Kilas balik ke 11 hari sebelum bencana, perusahaan sudah diperingatkan untuk memasang pipa selubung pelindung dinding lubang bor sebelum kedalaman 2.804 dan mencapai formasi kujung. Tapi menurut Wakil Presiden Humas LBI, sudah disetujui bahwa pipa selubung akan dipasang sekitar 5 meter dalam formasi kujung. Karena pemasangan 15 meter di atas lapisan ini berpotensi menimbulkan masalah. Pengeboran pun dilanjutkan melewati 2.600 meter. Tapi sudah semakin dalam, formasi kujung belum juga ditemukan. Mencapai kedalaman 2.834 meter, letusan uap air dan gas mulai terlihat 200 meter dari titik pengeboran. Dugaannya adalah karena terjadi percampuran lumpur, air, dan gas dari lapisan-lapisan tanah akibat retakan lubang. Tekanan yang terlalu tinggi pun mendorong naik campuran material tadi. Semburan lumpur lalu menyalar ke perumahan warga. Gas yang keluar dikabarkan mengandung hidrogen sulfida dan meracuni 2 penduduk sekitar. LBI awalnya mencoba menghentikan kebocoran dengan menuangkan lumpur berat ke sumur. Tapi material panas tetap meluas ke area sekitar. Kemudian perusahaan membangun tanggul penahan. Namun lumpur terlanjur menenggelamkan 750 rumah dan menutup 2 jalur kereta api. Saat itu volume semburan harian mencapai 5.000 meter kubik atau setara 2 kolam renang olimpiade sehingga mampu merendam 90 hektar lahan dalam 21 hari. Tanggul pun berkali-kali jebol karena kesulitan menahan lumpur. Berdasarkan video tadi, tragedi Lumpur Lapindo salah satunya disebabkan oleh adanya kesalahan pengeboran. Pada kedalaman 2.800-an ternyata mengeluarkan sebuah lumpur yang sampai sekarang tidak bisa dihentikan. Nah, struktur bumi apabila diibaratkan itu seperti telur yang telah direbus. Bagian terluar atau yang disebut cangkang telur itu kita bisa mengibaratkan sebagai kerak bumi.
bagian putih telur itu kita bisa menyebutnya sebagai mantel bumi, sedangkan bagian yang berwarna kuning kita bisa menyebutnya sebagai inti bumi. Untuk lebih memahami lagi, perhatikan ilustrasi ini. Apabila bumi kita iris, nah itu seperti yang digambar sebelah kanan, yang paling atas itu disebut sebagai kerak bumi. Di bawahnya kerak bumi itu ada yang namanya mantel. Mantel ini terdiri dari dua, ada upper mantle dan lower mantle. Sedangkan yang paling dalam itu disebut inti bumi, sama. Dia juga terdiri dari dua, ada inti luar dan inti dalam. Nah, tugas kalian nanti, kalian akan mencari tahu karakteristik tiap lapisan ini. Bagaimana kedalamannya, bagaimana suhunya, dan apa yang terkandung tiap lapisan ini. Nah, nanti kalian akan mencari tahu ini ya. Nah, ini Bu Rosa punya satu video lagi. Ayo kita simak bersama-sama. Menembus angkasa itu udah biasa. Dari zaman dulu, manusia juga udah berhasil berkali-kali terbang menembus lapisan awan. Tapi, bisakah kita menggali menembus bumi? Sayangnya jawabannya nggak bisa, karena semakin ke dalam semakin panas juga suhu bumi. Diperkirakan inti bumi itu bisa sampai 6.000 derajat Celcius atau setara suhu permukaan matahari. Nyatanya, penggalian terjauh yang pernah manusia coba cuma bisa sampai 12 km aja, atau cuma secuil dari total diameter bumi. Tapi, kalau seandainya kita bisa menggali sampai terus ke bawah, apakah nyebrang laut terowongan ini bakal bikin jalan-jalan jadi gampang? Berdasarkan video tadi, manusia pernah menggali lubang terdalam sejauh 12 km di kota Rusia yang disebut Kola Superdeep Borehole. Kola Superdeep Borehole merupakan lubang yang terdapat di kota Murmansk, Rusia. Jadi, penggalian ini merupakan proyek yang memang dilakukan untuk mengetahui apa sih kandungan yang ada di dalam inti bumi. Nah, penggalian ini itu dilakukan selama 24 tahun, tapi harus terhenti di kedalaman atau di kedalaman lubang mencapai 12 km. Padahal itu bukan target utamanya. Nah, tugas kalian akan mencari tahu apa sih yang menyebabkan penggalian ini harus terhenti di kedalaman lubang 12 km. Nah, terus apa saja yang ada atau kandungan yang ada di dalam Kola Superdeep Borehole ini. Kalian boleh mencari tahu secara berkelompok dengan mengerjakan aktivitas 6.1 halaman 175 dan aktivitas 6.2 halaman 177. Kalian boleh mencari informasi ini di buku atau di internet dan dikerjakan boleh secara berpasangan. Kalau ada yang ditanyakan, kalian boleh langsung menghubungi Bu Rosa ya. Sekian penjelasan singkat tentang materi struktur bumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!